Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam buat teman-teman yang mungkin menunggu acara yang dinanti-nantikan di dunia maya. Acara podcast 25 tahun eh, Elektro UGM Angkatan 97. Ya, seperti biasa, host untuk acara malam ini antara ada dan tiada, saya J. Dan saya Visto, masih tentunya akan kita undang teman-teman kita dari alumni Angkatan 97 ya Teknik Elektro, dan episode kali ini sudah memasuki episode ke-18. Wow. Nah, sebentar lagi udah bisa sampai ke 25 lah insya Allah. Ya, setelah 25 kita nanti berubah konsep ya, Fis ya. Yang penting Ya, targetnya 25 dulu ya. kita 25 tahun dalam 25 tahun, nah gitulah. Ya, Dan setelah 25 mudah-mudahan tahun nanti kita panggil Anies Baswedan lah ya untuk bicara di sini. sebelum sebelum Belum sibuk ntar. presiden. Ya, ya, ya. Oke, seperti episode-episode sebelumnya, tamu kita kali ini biasanya punya keunikan tersendiri, J. Jadi Ya, gimana nih? ya. Oke, Bisa teman ceritain kita sedikit gak? ini ya memori saya waktu kuliah. Teman kita Hmm. ini orangnya selalu ceria, ya Hmm. kan, murah senyum. Iya, iya. Oh, tapi agak sedikit apa ya, ngomel dikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu memang bawaan. Tapi orangnya baik hati. Ini Oh iya. memori saya yang mengatakan salah satu teman di angkatan kita yang orangnya baik, nggak pernah marah, Hmm. nggak pernah apa gitu, ikhlas orangnya gitu, mau bantu, mau ngobrol sama siapa saja, nggak ada milih-milih. Inilah Sosial teman banget lah. kita. Ya, Jiwa sosialnya sosial, tinggi. sosialnya tinggi. Ini kalau bisa dikatakan top markotopnya teman kita ya ini. Ya, apalagi dulu beliau ini apa dari juragan teh di waktu di studio tuh, itu saya berapa kali ya, 3 kali saya nggak bayar mungkin. Ini pengakuan juga nih buat ini. Jadi Iya, minta iya, iya. maaf kalau saya bayar saya hutang langsung saya transfer hari ini lah daripada saya nunggak gitu. Pengakuan ya, pengakuan. Dan hebatnya tuh ya, yang salah apa aku salut juga tuh anu ya. Itu kan di lantai 4 ya, bener gak? Lantai 4 bener. Iya kan lantai 4 tuh bayangin, dan Ya, itu anak lutut kita masih kuat lah untuk naik lantai 4. nanti masih Sekarang kuat. udah Nah, itu itu kalau bawa kerat itu pakai punggung loh itu tukang taksi apa itu. Ke lantai 4 nggak ada lift loh. itu kurang ajarnya teman-teman kita tuh. Nggak bayar Setiap segala tutup macam. buku, ya, ini setiap tutup buku kalau di lantai 4 Teguh tuh pasti ngomong gini kok. Teman kita tuh pasti ngomongnya gini. Aduh, tekor lagi. Ini ini tekor lagi siapa yang nggak bayar? Tapi dia nggak nuduh gitu. Cuma dia ngomong, ini aku tekor lagi gitu kan. Pokoknya dia ngomong selalu tekor, nggak pernah untung. Ya, termasuk salah satunya saya ini ya berpartisipasi mengurangi ketekoran Teguh ya, teman kita ini ya. Ya, ini saya pengakuan ini Go. Bos yang Ya, jujur gitu saya ya kan. iya, iya. Oke, kayaknya banyak banyak cerita lagi nanti bisa digali dari tamu Ya, kita episode kali ini, J. Langsung aja lah kita sambut ya, ya, eh, untuk tamu kita episode kali ini, Mas Teguh Kurniawan. Kurnianto. Kurnianto. Salah Kurnianto apa salah tuh? ayo salah namaku udah biasa, udah tenang aja salah nama udah biasa. Yang benar siapa, Gu? Kurnianto. Teguh Ya. Kurnianto, benar kan Teguh Kurnianto. Apa kabar, Mas Teguh? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya kan? Masih wajahnya nggak berubah, gitu kan? Iya, benar, Berubah benar, ini nih. benar. Berubah. Nah, kalau itu wajar lah itu alami ya kan. Tapi kalau wajah itu loh, nggak pernah jerawatan, senyum terus, nggak pernah sedih dia. Gitu kan. Ya, sedih kalau Ya. kalau nombok itu sedih sebetulnya. Kalau nomor Tapi sebetulnya dulu itu apa namanya bagusnya itu si masnya itu aku lupa namanya. Itu boleh bayar belakangan. Hmm. Oh. Jadi diangkat bayar belakangan. Alhamdulillah. Hmm. Makanya Nah, terus kadang-kadang saya ceritanya sembunyiin yang dulu duitnya. nombok itu gimana, Gu? Hah? Ya kan ya kalau makanya kalau pertamanya sih isinya 10, tinggal 9, 8, 7, 6, 5. Kalau udah habis ya sudah tutup. Nanti kalau ada nanti tiba-tiba aja ada donatur deh pokoknya. Oh, Hmm. gitu. Salah satu jurnalis siapa Go ya kalau boleh buka-buka di sini Go? Zaman dulu itu yang paling rajin ngasih donasi saya lupa ya. Kalau nggak
Pokoknya ada deh, pokoknya di antara teman-teman yang suka grup tower climbing itu, yang suka grup tower naik ke tower, manjat tower ya. ada tower. Nah itu ada di antaranya ada yang di trio itu ada berbaik hati, kadang yang jadi donatur. Berutang budi kita sama mereka. Iya. Lu pernah ya, nggak? Kalau aku saya pernah sih. kalau saya suruh donatur terus ya, nanti nggak ini dong, nggak makan bulan akhir bulan. Iya. Hebatnya lu, Go, orangnya nggak pernah marah, Go. Tapi ngeriwisnya, cerewetnya itu nggak ampun-ampunan. Tekor, pengumumannya itu bisa. Iya kan? Tapi nggak ide sih gitu. Buat yang pada nggak tahu, itu ceritanya bisa tekor tuh karena yang mau beli tuh dengan kejujuran aja naruh uang di kaleng itu kan. Di kaleng. Naruh uang di kaleng. Sebelum ada KPK itu sudah ada tes kejujuran sebenarnya di tempat. Iya, di situ taruh. Jadi banyak yang nggak jujur masalahnya. Ada dua kan, ada dua, yang satu di atas, satu di bawah. Yang paling sering tekor yang di atas, yang di kalau di bawah ini alhamdulillah. Di KMTE ya, Go ya? Ya, di KMTE itu alhamdulillah itu balik modal terus. Oh, ya. Berarti emang anak-anak yang di atas kurang ajar semua itu. Karena ini kalau yang di bawah itu kenapa bisa balik modal terus? Karena kalau saya lewat pulang atau balik tak comot duitnya. Kalau di atas kan udah malas duluan udah di atas. Oh iya. Ya harusnya itu tanggung jawab Mas Amir lah ya sebagai pemilik atau pembina radio. Siaran nggak pernah dibayar, Go. Kan siaran apa nggak pernah dibayar kita kan. Masa teh botol aja suruh bayar kita gitu kan. Ya, yang sedih itu kalau dimarahin sama jurusan, botolnya berserakan di mana-mana. Makanya kalau pagi-pagi saya datang ke situ itu ngangkutin botol di depan ruang kelas tuh, apa depan lab. Itu yang nggak pernah saya ngomong itu. Benar-benar baik banget itu Teguh. Itu makanya ini memori saya masih kena itu. Orang paling baik nih teman kita ini. Nggak pernah nggak pernah itulah. Pokoknya dia langsung action lah, ambil ngomel walaupun ambil ngomel ya, tapi langsung action aja. Apa gara-gara sering bergaul sama Endah saya nggak tahu juga ya, ketularan juga dia. Emang aslinya kayaknya baik sih Teguh dari itu member trio kuek itu. Nah, itu mengaruhi juga. Satu lagi donaturnya Mas Yanto. Yanto siapa? Mas Yanto laboran SFT. Oh lab. Ini juga sering donat juga. Ya dia kasih sering, kalau misalnya ngomong ke saya pas masuk ruangannya dia bilang tekor itu udah ada sini almarhum Pak Budi juga pernah ngasih. Pak Budi Susanto. Iya Pak Budi almarhum. Mas Yanto masih di lab nggak? Gue samperin deh besok gue kasih apalah gitu. Tanyalah pada yang teman-teman itu. Ya ntar gue cari deh waktu ke kampus nanti. Mas Yanto ya. Mas Yanto di Pak Telkom. Telkom ya, Lab Telkom ya. Tadi tanya Pak Ida, Pak Firman lah nanti. Gitu. Iya. Ya. Oke, Go, kita mulai Go untuk podcast kali ini. Go, kita minta waktunya Teguh untuk memperkenalkan diri tentang lahir di mana, kecil di mana, berapa saudara, orang tua, seperti apa, terserah. Waktu 3 menit, Go, kami persilakan Go memperkenalkan diri. 3 hari 3 malam juga jadi. Iya. Ya, boleh. Ini jarang-jarang ngerjain general manager PLN, Fis. Ini kan kalau di sana bos ya, sini kita roasting ya. Di roasting istilahnya. Saya udah fungsional, Bo. Kok fungsional mau pensiun lo? Ya, pokoknya adalah ceritanya nanti belakangan. Ini politis ini. Oke, nanti ceritain. Kenalan dulu. Oke, sedikit kenalan. Saya mungkin di antara teman-teman waktu masuk elektro tuh yang dari jauh. Kan teman-teman banyak kan dari sekitar Jogja dan Jawa. Nah, saya masuk, kalau teman-teman dulu ingat masuk dari SPC Penmaru apa ya namanya? BBUD. Nah, saya masuk ke jalur UMPTN. Dari Papua. Nah, saya lahir besar di sana. Makanya kalau waktu saya ingat dulu kata-kata Wati. Waktu pertama kali saya kenalan sama Wati kan,
Dia bilang gini, kalau ngomong itu direm dulu, jangan terlalu kenceng. Kenapa? Ngomong nggak pakai rem, kenceng banget, sampai bingung saya ngomongnya. itu kata Swati. Kalau ngomong itu pakai rem, dia ngomong gini. Ngomong itu direm begini. Saya ingat banget tuh kata-kata itu. Oh, kamu lahir di sana nih, Go? Ya, dari Papua. Lahir sampai tamat SMA. Cuman beda kota. Beda Emang kota. orang Papua kalau ngomong cepat? Orang ngomong kalau orang Papua kalau ngomong cepat, kalau jalan cepat. Jadi kalau kamu jalan, kamu jalan, dia tuh menganggap kamu nggak jalan. Tapi kalau kamu lari, dia bilang jalan. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya di Papua ketemu, misalnya saya ada teman dulu, rumahnya itu 2 jam jalan dari sekolah ke pinggir kota. Saya ke sana 4 jam nggak nyampe. Jalan. 4 jam jalan kaki nggak nyampe. Papuanya di mana, Go, kamu, Go? Hah? Papuanya di mana? Jayapura ya? Saya lahir di Jayapura, tapi SD sampai SMP di Wamena. SMA baru balik Jayapura. Wamena tuh di berapa jauh dari Jayapura? Wamena Jayapura penerbangan 1 jam. Nggak bisa jalan darat dulu. Wamena mana itu, Go? Beda, Go? Oh, bukan. Wamena itu dekatnya Freeport. Bawah berarti? Sisi yang seberangnya. Sisi seberangnya kan Freeport itu kan sisi sebelah selatan. Nah, Wamena itu sisi sebelah. Jadi puncak Jayawijaya itu kan kayak begini ya. Kalau di Wamena itu di sebelah kiri, ini pokoknya satu sebelahnya Wamena, satunya Freeport itu. Oh, gitu. Sisi yang berlawanan. Jadi sisi utaranya Puncak Jaya. Kalau Freeport kan di sisi selatannya. Kamu berapa saudara, Go? Aku cuma punya adik 1 di farmasi. UGM? UGM juga. Cewek? Cewek. Cuman atu-atunya. Kalau sekarang di Bapak tugas di Wamena, Go? Bapak saya PNS. Jadi Wamena. Dulu di Jayapura, terus habis itu pindah ke Wamena sampai pensiun. PNS apa, Go? PNS. Dulunya sih itu sipilnya militer, terus habis itu pindah ke ke Pemda. Oh. Gitu. Ibu juga? Enggak, ibu saya ibu RT. Malah tapi jualannya di sana lebih besar daripada karena gajinya bapak. Oh. Karena di sana kan sekarang 5.000, Fis. Karena dulu itu saya ingat, saya dapat pas pertama kali ke Jogja dapat uang saku itu sebulan dikasih 200.000. Zaman tahun 97. Banyak di 97 di Jogja itu luar biasa. Di Jayapura sekali makan rata-rata 3.000. Di Jogja waktu itu cuma 500 rupiah. Iya. Oh, gitu. Sebelum ya. Jadi saya dulu jadi kenapa bapak saya SMA-nya Jayapura bapak saya di Wamena, saya di Jayapura tinggal dekat orang. Jadi udah enggak ini. Jadi jauh dari orang tua dari SMA. Nah, sekarang makanya pas di Jogja saya sering ketawain orang-orang yang homesick, saya ketawain karena gitu. Go, kalau tahun 97 uang sakumu 200.000 kan sebelum Krisman tuh, Go. Setelah Krisman berapa, Go, uang saku lu? Tidak berubah. Jadi 2 juta. Itu kan 2.500 jadi 15.000 tadi. Iya. Jadi waktu itu saya ingat saya waktu semester 1 itu punya buku Toci itu asli, ori. Buku apa? Fisika dasar itu. Itu pokoknya itu original saya beli. Karena punya duitnya. Habis itu tapi itu pertama dan terakhir beli. Habis itu nggak pernah beli lagi karena mahal. Duitnya udah nggak punya duitnya untuk beli. Iya. Habis itu gitu. Dengan trio Kwak jadi anggota kopier, geng kopier. Tukang fotokopi. Iya. Tapi yang jelas kan Bapak Ibu asli Jawa kan, Go, ya? Merantau ke Papua. Jawanya mana, Go? Makanya Bapak Ibu saya itu asli merantau karena itu siap ditempatkan di mana saya seluruh Indonesia, seperti saya di PLN, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi dia ditempatkan aslinya dari Madiun sih. Makanya setelah pensiun setelah pensiun sekarang di Madiun.
Waktu daftar PNS berarti di Jawa. Nah, itu dulunya ke sana. Oh, Tempat dulu kalau cerita itu perjalanan ke sana naik kapal itu sebulan Ke dari Papua. ke Papua. Papua itu ya. Wah, luar biasa. Tapi maaf, sekarang Bapak Ibu masih di sana? Alhamdulillah sudah sehat sekarang di Madiun, pensiun, udah Pensiun pensiun. deh. Oh, udah pulang ini lagi. Pensiun karena Oh, kan iya. pensiun diizinkan pulang, Iya, dibayarin. iya. Hmm. Oh, Kayak udah Visto, pensiun. kalau pulang pensiun pulang di mana ntar, Vis? Nggak tahu. Belum tahu. Nanti. Jangan pensiun di Perth ya. Kenapa? Susah kita nengoknya. Ya nanti aku aja mudik-mudik lah. Nah, itu. Oh gitu, iya. Tuh, dulu TK-nya kamu di Papua apa enggak TK tuh? Enggak ada. Oh nggak ada? Langsung SD? SD kelas 1. Di Wamena? Saya SD Jayapura. kelas 1 di Jayapura. SD kelas 1 di Jayapura, kelas 2-nya Wamena. Karena bapak saya baru waktu itu pindah ke Wamena. jadi Masih ingat nggak SD-nya apa namanya tuh? Kalau di Jayapura di Persit, punya tentara. Punya tentara. Terus Jawa kalau Wanita. di Wamena SD, SMP, SD negeri, SMP negeri. Di Jayapura SMP negeri juga, sama negeri juga. Go, zaman itu di Wamena tuh gimana sih, Go? Kotanya Lu masih ingat nggak waktu SD itu? apa gitu? Saya tuh yang saya ingat di Wamena itu pas saya pertama kali ke sana, itu lampu itu menggunakan Petromax, tidak ada listrik. Belum ada listrik ya? Belum ada listrik. Jalan tuh masih belum ada, jalan aspal. Aspal cuma ada 2, jalan utama tok, yang antar lewat rumah bupati sama lewat depan bandara. Kalau pernah ke Wamena itu jalannya bentuk huruf T, itu tok yang jalan aspal, lainnya jalannya tanah semua. Nah, tanah semua. Terus saya ingat, saya nggak lupa, pokoknya rumah saya itu masuk listrik itu saya udah kelas 4 atau kelas 5 SD itu. Baru ada listrik itu pun gara-gara ada PLTA itu, dibangun PLTA itu. Iya. Dulunya sebelumnya ada PLTA kecil, tapi jadi cuma untuk kebutuhan tentara sama kebutuhan polisi sama bandara dan rumah dinas. Nah, sering mati orangnya. Kalau di sana dulu mah sungainya bagus, jadi nggak pernah mati. Malah kalau misalnya kalau hujan deras, banjir, itu malah mati kadang-kadang karena kemasukan itu kayu. Turbinnya nggak jalan ya? Ya kemasukan kayu kalau turbinnya. Tapi kalau normal biasanya mah normal. Nah, waktu itu awal-awal, terus habis itu baru ada diesel tahun, udah saya nggak ingat itu. Pokoknya kalau diesel tuh pokoknya kalau ke sana masih bilang PLN berisik, bilang nyebutnya gitu. Berarti sepi ya, Gue ya, Wamena tuh? Oh ya, cerita tadi Wamena. Wamena tuh dulu saya masuk ke sana itu jadi orang itu kalau ke Wamena itu pertama kali masih dibilang kota dingin. Karena apa? Suhu pagi itu kalau rata-rata itu cuma 4 atau 5 Celcius. Kalau pagi. Di lembah aja itu. Lembah gunung ya? Di puncak itu ketinggian 1.800 meter. Tinggi dong. 1.800, 1.600, 1.800 meter. Seger dong berarti udaranya ya? Dulu tuh enak sekali. Bahkan, tapi nggak enak zaman dulu adalah banyak babi berkeliaran di kota. Babi, dogi banyak berkeliaran di kota. Tapi pada dimakan juga kan? Nah itu dimakan juga, tapi waktu itu dibebas liarkan. Nah itu. Terus waktu itu. Nah kalau kamu SD itu jajan itu ada nggak lo? Ada. Permen. Toko ya berarti nggak banyak ya Gue ya? Toko warung-warung ada di pasar ada toko itu, ada di pasar itu ada. Pasar gitu ya. Jadi di Wamena itu bahkan jarum pentul pun harus naik pesawat, sampai semen naik pesawat. Bahkan jangan waktu itu cerita harga semen itu 500.000 ya, bener itu 500.000 karena ongkos pesawatnya mahal ya. Mewah ya, barang mewah jadinya ya. Ya jadi makanya rumah itu barang mewah yang punya rumah beton. Nah rumah saya dulu itu kayu. Panggung tinggi semeter. Rumah dinas Pemda. Berarti pendatang nggak banyak Gue di sana? Banyak. Malah banyak. Gitu. Malah banyak sekali. Perekonomian itu banyak kan yang megang orang dari Sulsel sama dari Padang. Oh iya. Nah, kalau jual makanan orang dari Jawa,
Jawa Barat, Tengah, Timur sama pokoknya semua dari Jawa sama itu sama orang Padang. Orang Padang ya. Kalau makanan. Makanya kalau tanya saya masakan seluruh Indonesia, saya bisa makan. Karena di sana ada semua. Di sana Makanya ada. gitu. Tapi jadi itu. Tapi mereka yang misalnya pendatang itu apakah PNS atau apa namanya kayak tentara gitu, atau ada juga yang wirausaha banyak juga ya? Banyak juga. Jadi dulu seingat saya itu supir angkot itu juga banyak dari orang Batak, orang Bugis. Padahal tempatnya kan terpencil banget ya, banyak juga yang gitu banyak ya. Yang merantau juga banyak. Bahkan kenapa saya tadi sempat sampaikan ya, kalau misalnya ibu saya itu bisa lebih besar daripada gaji PNS, karena ibu saya itu juga punya warung kecil. Itu cuma jualannya cuma kayak model gulai, sate gitu. Tapi sekali laku itu bisa modalnya misalnya 1 juta, itu bisa lakunya 2,5 juta. Karena bahan bakunya susah nyarinya. Susah. Jadi waktu saya di sana itu ngalami beberapa kali nggak ada krisis gula. Jadi saya terbiasa dari kecil terbiasa di rumah itu ada stok beras 1 karung, gula 10 kilo, minyak goreng kadang tuh pakai yang jerigen-jerigen yang 10 literan itu. Minyak tanah, zaman dulu kan masih zaman minyak tanah ya, minyak tanah itu pakai 1 jerigen yang 20 liter, yang 20 liter yang gede itu. Nah, dan di sana waktu itu orang kebanyakan jalan kaki karena kendaraan tuh yang punya terbatas waktu itu. Kalau sekarang kan rumahnya Jaya aja berapa tuh mobilnya? Jaya. Ya, tapi waktu itu ada ini enggak istilahnya kan kalau akses ke situ cuma pesawat doang tuh. Ya kan? Ya berarti apa-apa juga naik pesawat ya, gue ya? Iya, makanya dibilangin jarum pentul naik pesawat. Selain akses pesawat nggak ada blast sama sekali? Baru semenjak tahun 2018-an itu dibuka akses, tapi orang yang lewat itu sangat jarang karena itu Bamina Jayapura itu 600 kilo. Itu lewat tengah hutan rimba. Siapa yang berani lewat? Ya bisa, kalau berani ya mungkin ya tahu sendiri kan, kalau teman-teman lihat di berita itu kasusnya banyak seperti itu ya, itulah yang terjadi, memang seperti itu. Kalau SD-mu dari rumah jauh itu? Rumah saya ke SD itu dulu jalan kaki sekitar 15 menit. Gak ada hampir 1,5 kilo. Gak ada. Angkot tuh keluar kota. Gitu. Angkot tuh keluar kota. Jadi kalau misalnya pakai sepatu nggak, Go? Pakai lah. Mewah dong. Di Jawa aja nggak pakai sepatu, Go. Nah, ada yang lucu. Teman saya cerita tadi yang rumahnya 2 jam itu dia tiap hari itu nyebrang sungai kan. Nggak ada jembatannya. Jadi kalau dia nyebrang sungai itu berenang. Lebar sungainya itu 40 meter. Sungainya besar itu, 40 meter. Jadi kalau dia berenang apa? Bajunya itu dimasukin kantong plastik, dia berenang. Taruh di atas kepalanya bajunya. Sama bukunya. Ntar pulang. Nggak pakai baju gitu buat renangnya dia? Iya. Tiap hari itu? Tiap hari. Semangat. Jadi di rumah nggak mandi ya, Go? Mandi di kali aja itu ya sekalian. Kamu bisa bayangkan lah, kayak Visto aja di situ. Vis, kalau suhu 4 derajat berani mandi nggak, Vis? Enggak lah. Iya. 4 derajat ya? Itu kayak di Eropa loh, Go. Iya, kalau pas lagi musim dingin itu sampai 4. Kalau musim normal itu, kalau musim normalnya 12, 13. Ada salju nggak, Go, di situ, Go? Kalau salju saya belum pernah ngalami, tapi kalau es batu jatuh ke atap genteng pernah. Lumayan sering. Karena saking hujan segede, jadi kayak seperti kelereng-lereng, kotak-kotak ya lumayan sering lah. Nah, pasti temenmu kan banyak di SD itu temen orang Papua, Go. Apa orang Jawa semua, Bu? Kalau SD, SMP heterogen, sampai SMA pun heterogen. Macam. Itu ngobrol nggak sama teman-teman asli Papua sana tuh kalau sekolah? Pernah perhatiin nggak kenapa orang Papua bahasa Indonesianya bagus? Karena memang di sana semua wajib bahasa Indonesia, nggak kayak kita di sini ya. Ada bahasa Indonesia, ada yang di kelas di sekolah pakai bahasa Jawa, makanya J pintarnya bahasa Jawa. Makanya saya pas pertama kali ke Jogja kan agak panik, karena saya ngerti bisa denger tapi nggak bisa ngomong.
Kalau di Papua itu di sekolah wajib bahasa Indonesia. Ya karena bahasanya macam-macam, jadi mereka antar setiap suku tuh beda, jadi akhirnya mau nggak mau bahasa Indonesia, jadi harus bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau bahasa Indonesia. Oh, mereka masih suku-suku tuh masih banyak ya? Ya memang di sana kan terkenal. Iya. Makanya Ada kalau kejadian lucu kan? perang suku itu sering sekali. Kadang zaman dulu ya, itu makanya sering ada tentara itu bawa Hercules itu. Nah itu. Pernah ngalami kamu orang suku di situ kok? Pernah. Pokoknya kalau perang suku, kami rumah itu disuruh ditutup jendela pakai triplek yang 9 cm itu. 9 cm, 9 mili ya, 9 mili. Pokoknya itu paku di jendela. Kalau mereka pas yang panah-panahan, kalau nyasar kan nggak kena kita. Panahnya beracun juga katanya. Nah, kalau itu saya belum pernah tahu yang beracunnya seperti apa ya. Tapi waktu saya kecil, pokoknya kalau ada sirine dari itu ada pengumuman, tentara pengumuman. Nah, itu berarti kita suruh dalam rumah. Bapak saya pasti bawa tripleks pas dipaku di jendela. Kan dulu kacanya nako tuh, kaca nako itu dipaku semua supaya nggak masuk. Apa sampai sekarang masih gitu nggak ya? Ya makanya kalau kemarin ada rame-rame itu ya, kalau rame-rame itu saya pernah ngalami lah. Tapi semoga nggak terulang lah, itu mengerikan deh. Iyalah. Dulu terakhir itu apa? Demo-demo itu yang kepalanya polisi dikasih batu. Ya banyak lah. Ya. Sadis lah. Kalau cerita lucu, ya apa yang lucu? Apa? Kalau di yang pasti. Pernah nggak kamu ditaksir orang asli Papua? Apa itu? Nggak tahu. Taksir mana? Taksirnya nggak tahu. Kan lucu itu pasti. Enggak, kalau halo, saya. Kakak. Kalau yang pasti kalau yang cerita lucu itu kalau di Jayapura itu dulu ada kebijakan. Kan kalau orang di sana itu kalau Sabtu Minggu itu pada mabuk, tidur di pinggir jalan. Nah, kalau cerita lucunya, kalau mereka tuh kalau sama polisi, sama tentara diangkut, pokoknya mabuk tidur di pinggir jalan, diangkut pakai mobil, dimasukin ke selnya tentara. Nah, nanti pagi-pagi kalau udah bangun, mereka bingung ini bangun di mana. Nah, itu baru pada diapelin di lapangan, baru boleh pulang. Oh. Oke, cerita sekolah lagi gue. Waktu SD, apa yang paling diingat gue? Kamu dong, punya cerita menarik nggak dari SD nih? SD biasa aja sih. Kalau SD namanya juga SD, cuman saya kalau lihat anak SD sekarang, anak muda nggak lihat ya, SD sekarang tuh susah banget sih, kayak zaman dulu. Jadi dulu kita biasa sore main sepeda, kalau punya sepeda atau kalau gitu nyebur di kali. Kalau di Jakarta jangan nyebur di kali, pulang-pulang tinggal nama ntar. Iya. Ya dulu masih. Berarti kamu paling pinter lah gue ya? Ya enggak, banyak yang pinter. Cuman saya beruntung aja. Beruntung aja saya. SD-mu SD negeri Wamena gitu ya? SD negeri Wamena. SMP-nya mana? SMP negeri 2. Jadi waktu SMP itu cuma 2, SMP negeri itu cuma 2. SD-nya cuma 1, SD negeri. Satunya lagi SD Impres. Karena satunya namanya SD Impres. Oh, sebetulnya SD negeri juga, tapi namanya SD Impres. Kalau Impres kan darurat. Nah, sebetulnya tapi sama, malah SD Impres dengan rumah saya dekat, cuma sekitar 500 meter. Iya, tapi yang sekolah di Impres kan orang-orang yang nggak mampu bisa. Kalau di Wamena sama, cuman waktu itu memang karena waktu bapak saya daftarin di SD negeri, nggak tahu kenapa, ya udah saya sama SD. Cuman satu yang saya ingat, saya itu ingat dari guru saya SD itu, walaupun jauh di Papua, itu sembunyinya gini. Kalau berdoa ya, kalau minta sama Allah, jangan cuma minta seember air, mintalah selautan. Nanti kalau dikasih dapat seember, alhamdulillah. Nanti kalau mintanya seember, dikasih cuma sendok, jangan protes. Saya dulu nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi setelah kasih sini ternyata tuh bijak sekali ternyata kata-kata itu. Itu saya paling ingat dari SD. Di Wamena banyak yang Muslim juga kan? Masjid ada, jadi Muslim juga banyak. Yang non Muslim juga banyak. Kalau gereja di dalam rumah saya gereja, persis dalam rumah.
gereja Heterogen saya banget lupa ya berarti namanya. ya? Ya, Heterogen. Hindu ada, karena dari orang Bali juga ada. Iya. Rukun kok Buddha. antara Zaman agama. itu waktu itu alhamdulillah sangat rukun. Bahkan kalau kami lebaran itu sering bertukar makanan loh. Jadi ya makanya saya tahu makanan khas seluruh Indonesia dari situ. Yang dari Aceh bawa bikin mie Aceh, yang Medan bikin apa namanya itu, saya lupa. Terus kemudian saya tahu pisang hijau, saya tahu apa Orang namanya Bugis. karedok, saya tahu Iya. bubur Manado, saya tahu dabu-dabu. Seperti Berarti itu. kamu Di situ. makan sagu itu bisa ya kok ya, yang kayak Bisa. bubur itu? Bukan itu namanya bukan sagu, bukan bubur, itu lem. Iya, Papeda. lem. itu Kaji gitu ya. kalau orang kalau kalian makanya pakai sendok kan. Kalau orang Papua asli enggak disedot. Oh, disedot ya? Sedot. Apa namanya gue lupa gue di Papeda. Papeda. Oh, papeda. Iya, Aku tapi nyoba kelapa gading ada tuh, pernah itu mau nyobain nggak pernah ya. Enggak, kalau papeda yang orang Papua itu pakai disedot. Jadi mereka bikin, masukkan dalam kuah ikan itu. Kuah ikan. Terus habis itu pakai sumpit, masukin Iya. mulut, sedot, tarik, sut. Itu kalau bisa seperti itu orang Papua. Enak ya, aku belum pernah nyoba. Saya baru awal tahun kemarin ke Papua, tapi udah nggak bisa ternyata bikin begitu, ketawain, katanya ngakunya orang Papua, tapi ya itu yang saya ingat. Saya ingat itu tadi, yang saya dari guru saya itu kalau SD itu yang sangat bijaksana, tapi nggak tahu sih itu sampai sekarang membekas itu. Ya, Padahal dia ngajarin dari mana itu. Hah? Gurumu orang mana? Itu orang, kalau nggak salah namanya itu Pak Basdar kalau nggak salah. Itu orang apa? Orang Jawa. Bukan, orang Makassar. Makassar. Kalau nggak salah Pak Basdar. Dan satu yang saya ingat kalau di SMP itu pelajaran mengetik. Kalian ingat kan kalau saya dulu mengetik 10 jari kan? Yang jadi saya hafal itu posisi huruf itu semua di mana, sampai sekarang itu bermanfaat itu ternyata. Karena pelajaran mengetik di SMP. Ya, SMP. Sampai saya ambil nomor rapot waktu sekarang aman kok. Terus SMP tadi SMP 2 ya, Gu? SMP 2 Wamena. Terus baru SMA-nya saya pindah ke Jayapura karena orang tua minta, waktu itu ditawarin, kamu mau SMA-nya di Jayapura apa di Jawa? Saya nggak boleh SMA di Wamena waktu itu. Tapi ada SMA di Wamena? Ada satu, SMA negeri cuma satu. SMP tadi SMP cuma satu pada 2 ya? Kalau SMP negeri 2 waktu itu. Nah, kamu masuk yang ke SMP 2 kenapa? Sebelahnya SMA SD. Oh. Nggak perlu tes ya? Nggak ada tes ke sana. Zaman itu tuh nggak ada tes-tesan. Pokoknya saya mau masuk aja. Seangkatan nggak banyak juga kali ya, Gue ya? Saya SD itu seangkatan 3 kelas. Satu kelas itu cuma 25-30 nggak salah. SMP itu banyak. SMP saya sampai 5 kelas. Banyak juga ya. 5 kelas. Nah, kalau SMA saya di Jayapura itu satu angkatan itu 10 kelas. Banyak ya? Banyak. Terus waktu di Jayapura itu tinggal sendiri ke kos ya? Saya pokoknya ikut orang. Oh. Jadi bapak saya titipkan saya sama ada temannya. Jadi itu saya sendiri. SMA berapa, Gu? SMA 2 Wamena. Jayapura. Jayapura. Kamu satu sekolah sama itu, sama yang ikut paduan suara UGM tuh? Didik. Itu sekelas 1. Sekelas. Didik Wisudantoro ya namanya. Kelas 1 kelas 2 enggak, kelas 3 juga enggak. Kalau Didik PBUD ya kok ya? Dia UMPTN juga, tapi dia UMPTN juga, tapi dia kan kelas A. Kalau saya kan kelas B. Oh, yang PBUD itu si Teguh Budi. Nah, makanya waktu pas dari Manokwari dia. Iya, dari Manokwari. Nah, waktu waktu bagian kelas saya kelas B sendiri tuh. Yang lainnya kan waktu itu rombongan dari Jogja semua tuh. Akhirnya saya ngobrol sama 2 orang, sama Sansaran sama Nasima. Sama-sama apa? Sama-sama nggak ngerti bahasa Jawa. Makanya saya akrab dengan Sansara, dengan Nasima karena
Kami sering Kelas duduk tiga bisa bahasa Indonesia kok. Bisa. Tapi waktu itu ya kadang-kadang bahasa Inggris juga gitu. Masih punya kontak ya kok? Saya pernah punya nomornya tapi hilang. Dia Myanmar kan gue ya? Dia Myanmar. Gitu. Sasaran di Jogja, Kamboja. Jadi wakil menteri itu? Iya, rank satunya Hun Sen. Iya, rank satunya. Nah, waktu SMA gue, saya nggak tahu ya, itu memilih elektro gimana ceritanya gue waktu SMA? Itu kecelakaan ceritanya. Gimana kecelakaan? Jadi kecelakaan pokoknya kan jadi waktu UMPTN itu ditanya pilihannya mana, elektro sama elektro UGM sama elektro ITS kalau nggak saya pilihnya. Kata guru pembimbing saya waktu SMA itu kalau kamu nggak keterima satu, keterima dua-duanya, saya bilang. Ya, saya pokoknya kalau nggak keterima ya sudah. Kalau keterima ya alhamdulillah keterima, itu aja udah pokoknya. Niatnya kamu aja di Jayapura kok? Iya, dari Jayapura. Oh, tesnya di Jayapura berarti? Iya, tesnya Jayapura. Ikut matrikulasi nggak kamu kok? Hah? Ikut matrikulasi nggak? Enggak. Oh enggak ya. Yang matrikulasi yang PBUD doang berarti? PBUD doang, saya kan anak liar. Liar karena satu beda dengan yang lain. Yang lainnya orang Jawa, orang Jogjanan semua, orang Jawa semua. Seangkatanmu yang masuk UGM banyak nggak? Yang dari Jayapura ya, yang seangkatan dari SMA yang saya. Dari sekolahmu itu? 7 orang. 7 orang. Elektronya 2. Elektro 2, kehutanan 1, terus kemudian farmasi 1, sipil. Kamu kenal ya, Jay? Ayu. Siapa? Ayu. Oh. Itu. Lu kenal nggak, Bis? Ayu. lupa. Mungkin kalau lihat mukanya ingetin. Kalau Jay kenal karena dulu kan gengnya bojomu. Masa? Bojoku arsitek kok. Iya, sebelahan kan. Paling lupa ingat ya. Nah, ingat lupa gua. Iya, enggak, tapi masalahnya pas kalau Jay, maksudnya si Ayu ya kenal, ingat sama kau. Si Jay kan seleb dulu, seleb di kampus. Iya. Loh, waktu kamu keterima elektro, ekspresimu gimana? Kan aku lihat nggak ada ekspresi apa-apa tuh. Kaget, nggak ada, datar aja gitu. Kamu keterima elektro gimana tuh waktu itu? Terima pengumumannya dari mana gue? Tahu pengumuman keterimanya dari mana? Koran kah atau di mana? Koran, UMPTN, koran. Terus gimana? Seneng dong? Ya, saya sih bilangin kalau siap lulus siap gak terima, udah begitu aja, nothing tulus. Ini orang yang nggak ada ekspresi cuma teguh teman kita. Mau seneng mau sedih ya gitu aja dia. Pokoknya jalanin aja gitu kan. Isi gue orangnya. Emang kalau misalnya nggak keterima rencanamu apa coba? Ya sekolah yang lain. Udah siap. Udah siap, oke. Tapi udah siap akan pasti ke Jawa gitu? Oh, saya udah di Jawa jadi saya waktu. Oh, udah di Jawa. Karena waktu setelah lulus, setelah ujian itu UMPTN, langsung ke Jawa saya. Oh, langsung ke Jawa. Langsung ke Jawa. Tapi UMPTN-nya di Jayapura. Jayapura. Karena saya apa gue kalau nggak keterima gue waktu itu? Yes, pokoknya kuliah. Saya udah daftar di mana-mana pokoknya. Di Jogja apa di kota lain? Waktu sementara waktu Jogja waktu itu. Jogja. Udah daftar. Ya pokoknya apa namanya? Nggak, menurutmu kalau nggak terima di UGM waktu itu, kamu proyeksinya paling besar di mana sekolahnya? Ya, pokoknya di Jogja gitu. Itu statusnya di Jogja, belum daftar di mana-mana. Baru daftar. Belum menentukan pilihan, kamu sudah keterima itu masalahnya ya? Enggak, saya jadi pas itu kan kalau swasta kan ada tahap 2 ya, batch 2 ya. Nah, saya ngejar batch 2 itu aja. Gelombang 2 itu. Iya. Itu aja sih waktu itu. Di Jogja ada saudara gue? Apa? Di Jogja kamu tinggal sama saudara? Saudara Nabi Adam banyak. Kos-kos aja. Adam Jordan apa Adam siapa? Nah, waktu itu waktu pertama kali ke Jogja saya tinggal di daerah belakang Pasar Gowo. Itu dulu tempat bapak saya sempat
kuliah D3, sekolah D3 lah waktu ini. Oh, Waktu Pasar saya apa di lu? Jayapura. Sekolah Pasar D3 Gowo. di Pasar Gowo. Pasar Gowo. Tahu nggak Pasar Kamu Gowo? tahu sih? Tahu lah. Mana tahu nggak? Ayo Gue tahu nggak di mana? belakangnya amplas ya. Ya benar belakangnya Amplas. Iya. Betul. Pasar Gowo itu belakangnya Amplas. Sekarang Aku sih belum pernah ke dulu Pasar Gowo. nggak, itu dulu saya tempat tinggal itu yang sekarang jadi Amplas. Di belakang Pasar Habis itu Gowo kan itu namanya Telaga Biru. ya. Kacau ya. Dulu aku sempat waktu pertama SMA tuh sempat ngekos di sebelahnya Telaga Biru itu. No, ya kan? Curiga nih. Sebelahnya tapi loh. Curiga ya. Justru kalau sebelahnya dapat diskon. Astagfirullah, ini kelakuannya kalian. Itu bisa belakang culun itu mana. Dia tahu. Masa sih gitu kan? Padahal udah tahu tuh. Terus. Saya alhamdulillah termasuk yang orang elektro yang masih bertahan jurusan dengan apa ya? Dengan elektroan ya. Nah, sekarang makanya masuk di PLN itu. Kamu itulah jalurnya di kembali ke kita lah. Kita kan enggak. Padahal kalau mau tahu, saya di PLN itu ngurusinnya banyak yang nggak ngurusin listrik ternyata. Ngurus apa gue? Pernah ngurusin pengadaan, pernah ngurusin tapi pernah ngurusin operasi sistem juga pernah, desain juga pernah. Jadi jangan melebar ke pekerjaan dulu kok. Jangan melebar ke pekerjaan dulu. Nanti pekerjaan banyak yang gua tanyain tuh. Nanti zamannya Dahlan Iskan, zamannya siapa itu. Kan banyak korupsi itu orang PLN kok. Oh membahas itu sedikit aja gitu. Ya itu. Gue pengen tahu waktu kuliah pertama itu kok. Kamu kan pertemunya pertama kali ngobrol kan Nasima sama si Sansaran ya. Pertama kali ngobrol bener kok. Iya itu sama itu. Kan ada penataran P4 itu gue berarti. Apa? Waktu kuliah ada penataran P4 kan? Ikut. Nah, ikut ospek. Kalau ospek enggak. Oh. Ada penyakit ya kamu ya? Ya saya sudah dispensasi, bilang aja sakit malaria aman. Dari Papua sih ya. Kalau lu pakai malaria gue pura-pura pingsan. Bukan, nggak pura-pura, pingsan beneran. Enggak, gue pura-pura pingsan. Gue dikerjain mulu sama teman-teman kakak saya itu kan, yang ngospek kan teman-teman kakak saya semua. Gue dikerjain mulu, gue capek. Lu bayangin suruh motongin kuku, tangan lurus bisa nggak lo? Tangan lurus semua dua-duanya motongin kuku. Sambil mangap menghadap matahari sejengkal gitu. Suruh mangap, gila nggak lo dikerjain itu? Ya pura-pura pingsan lah. Itu namanya nasibmu, Jay. Iya, makanya. Jadi cerita kan. Jadi cerita. Dosen wali itu siapa gue pertama gue? Dosen wali. Ya coba nih, ingat nggak tuh gue coba? Dosen wali ingat nggak? Pak Selo. Dosen wali. Bukan pembimbing ya? Wali ini kan wali kelas apa waktu ini apa? Yang minta SKS itu, tanda tangan SKS itu loh. Iya Pak Selo. Oh iya. Selo. Pak Selo. Masih komunikasi sama Pak Selo sekarang? Terakhir waktu pas dulu ini udah enggak, waktu pas terakhir lulus sudah. Jadi dekan. Heeh. Jadi pejabat udah enggak, habis itu enggak. Tapi kalau yang sering komunikasi almarhum Pak Budi. Udah pensiun pun udah lulus pun masih sering ini. Apa namanya? Dulu kan tinggalnya sama Didi ya? Iya, sempat awalnya. Awal-awal ya, sempat ya? Ya. Waktu dia rumahnya masih sendiri kan, dia punya rumah di situ. Kalau Didi itu Jawanya mana tuh? Oh itu asli orang Jogja itu. Skripsinya di mana dulu gue? Saya? Iya. Di lab saya. Oh di lab aja. KP-nya kemana KP? KP sama Firman, si Pak Ijo. Sama Firman, Pak Ijo. Firman. Gimana? Itu sama Firman di Gajah Tunggal ngurusin. Oh Gajah Tunggal. Waktu jadi waktu KP di sana. Ika Firman sama maksudnya. Iya, Firman, Pak Ijo. Pak Ijo. Panggilnya Pak Ijo. Aku baru tahu gue panggilnya Pak Ijo. Iya, aku juga. Tahu nggak tulisannya dia kalau loginnya apa akunnya? PHY itu. Tak tulis apa? Pak itu sama Ijo, Pak Ijo. Oh. Iya. Lulus tahun berapa sih, Go? Lulus tahun berapa? 2002. Bulan?
Februari. Oh sama kita ya. Sama kan ada fotonya rame-rame itu. Iya, iya. Banyak berarti loh ya yang Februari 2002 ya. Heeh. Banyak angkatan kita tuh. Gua Mei ya. Heeh. Kan ada fotonya Visto sama Trendy sama hari Kemarin Hendrik juga Hendrik. juga tuh Februari juga. Hendrik. Nah, tapi saya masuk PLN-nya 1 Juli 2022. Langsung kamu. Langsung. Iya. Sebelum kita PLN kuliah ada yang tanya lagi nggak, J? IPK kamu berapa tuh? Saya. Saya kalau mau tahu berapa, mau nanya berapa SKS saya ambil. Berapa? Gue tahu pasti di luar normal. Saya kalau kuliahnya sampai 168. Emang pastinya Miro ya? 144 ya? Nah, 144 kan saya 68. Makanya IPK saya cuma 3. Pas. Kenapa nggak dibuangin? Semua itu. Hah? Masalahnya 156 saya kira saya masukin. Oh. Ya. Bagus lah. Bagus lah. Standar minimal masuk. Standar minimal. Iya. Ya pokoknya kan dulu kan yang dikejar itu 3 tok. Iya. Oke, kuliah cukup lah. Kegiatannya kan kita udah tahu lah ya. Mungkin selain Jawara apa tuh kamu kegiatannya? Jualan, ya selain jualan Pepsi apa ya itu ya. Gue kok inget lah kan, kalau kuliah lu kan pakai GL Max gitu kalau nggak salah kan, pertama-tama kuliah kan. GL Pro itu setelah GL Pro itu semester 2. Semester 1 saya masih naik bawa sepeda onta. Karena waktu itu belum punya SIM. Ya gue masih ingat lu naik motor tasnya cangklong gini biasa itu. Ini cangklong lingkar hilang kan? Iya, pokoknya nggak ahli topan banget lah pokoknya kayaknya. Ngomong-ngomong lu nggak pernah pacaran tuh sampai kuliah lu? Ya pacaran udah punya istri tuh. Itu pacarmu dulu? Ya istriku ya pacarku tuh. Apa jawabnya? Jawabnya susah gitu loh. Ketemunya pas udah selesai kuliah apa pas kuliah? Udah selesai kuliah. Udah kerja? KKN lah. Lu kan KKN gue. KKN gue di kampungmu, Jay. Makanya aku tahu kampungmu di Blora itu kan gara-gara KKN aku. Kamu mau Wati ya KKN ya? Iyo. Wati kan di Rembang bukan di Blora. Saya kan kalau Wati kan di Rembang. Kalau saya kan di itu yang perbatasan Rembang Blora. Apa tuh? Pamotan. Oh, Pamotan, ya. Pamotan. Tapi masukku rayonku Rembang. Ya, tapi itu banyak pabrik semen. Nah, sekarang pabrik semen itu, semen Rembang itu. Bukan ketemu pas KKN? Enggak. Kan banyak tuh yang ketemu KKN. Anak UGM juga ya gue sekarang gue. Anak UGM juga. Apa kehutanan? Enggak, sebelah. Apa? Teknik kimia. Oh, 98 deh gue ya. Ya. Oh, kenalnya bisa ketemu di PLN berarti gue ya? Ya, yang pokoknya jalurnya ruwet pokoknya. Ceritain dong gue ruwetnya kayak apa. Gitu. Tadi ceritain kerjanya lah, masuk kerjanya kan mulai Juli tadi katanya. Kalau soal kata Mbak istri pokoknya ruwet tuh jalan ceritanya. Tapi akhirnya tahu nikah gitu aja. Itu kayak Pak Jokowi aja ruwet gitu. Emang hidupnya ruwet. Istrimu kerja di PLN juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Kerja di bank. Kerja ketemu di kereta lu. Kerja di bank. Tahu di bank? Bank Teguh. Kerja di Bank Teguh. Oh, iya. Terus tadi gimana gue ceritanya gue keterima di PLN gue? PLN. Nah, saya itu dulu waktu masuk PLN itu ada satu cerita lucu. Ditanya, mau dipasangkan di mana saja? Di mana? Di mana saja saya bilang, tapi asal jangan di Jakarta. Benar dikabulkan. Enggak di Jakarta, di Depok. Oh, gandul ya? Gandul ya kamu ya? Iya, gandul. Waktu diterima di bagian apa gue? Apa di dulu, training dulu? Oh, training 6 bulan. 6 bulan. Di Bogor.
di Cisarua itu. Terus habis itu ditempatkan di bagian operasi, ngurusi melihara macam-macam, mulai dari melihara komputer rusak, melihara belajar benar ilmu elektro, belajar dari nol di situ. Saya bilang. Ada barengan siapa Gu, teman kita yang seangkatan kamu? Masuk PLN? Iya. Banyak. Banyak ya? Hamzah, Gatot. Gatot. Parji itu? Parji termasuk. Terus Gatot si di mana sekarang ya? Agung TY. Gatot di mana Gu sekarang Gu? Gatot sama saya di kantor pusat PLN. Masih di kantor pusat. Saya itu rombongannya santai. Jadi urusin, jadi kok nggak kemana-mana. Kalau kayak si Gatot itu, Hamzah itu yang jadi ini kencang pejabat. Kalau saya banyak kan lama di ini malah operasional, jadi ngurus itu. Jadi kalau nanya harga listrik sekarang berapa, waktu itu saya tahu, saya udah enggak, karena udah di bagian itu. Ya dulu ngurusin itu, kenapa biaya. Tapi gue lihat gue sering kemana-mana, gue keliling-keliling dinas terus gue, sampai keluar negeri segala gue. Enggak pernah keluar negeri swasta maksudnya ya. Luar negeri swasta. Kalau akhir ini aja karena saya di kantor pusat, jadi lumayan banyak keliling. Tapi sering dipindah-pindah gue. Sering pindah-pindah. Pindah sih kemarin. Jadi aja? Alhamdulillah saya di unit operasi Jawa, jadi pindahnya cuma Jakarta, terus Depok Cawang, terus habis itu Ungaran, balik lagi Jakarta. Teguh ini luar biasa loh, guys. Bantuin gua mau bikin musola itu dekat Sutet itu kan. Ini kan musolanya udah mau berdiri itu kan. Itu gua telepon itu dekat Sutet itu, jalur Cibinong itu kan. Langsung diteleponin, kasih kontaknya Cawang di pusat. Datang tuh serombongan 2 mobil itu. Langsung dicek. Iya, luar biasa. Ampuh. Karena tak telepon bosnya. Yang ribet manajernya, manajer Cibinong. Bapak telepon langsung ke kantor pusat. Iyalah, teman saya banyak di pusat kayak gitu. Iya bagus Pak, gitu jelasin gitu. Karena kita ingin ikut aturan, saya bilang gitu kan, kayak apa. Itu setiap bangun, setiap sebulan sekali dikontrol loh sama orang lapangan. Emang dicek iya, gitu. Tingginya kan? Iya, pokoknya maksimal 5 meter diagonal gitu kan. Buat 6 meter, mentoknya 5,5 lah saya bilang gitu kan. Emang kelewatan jalur itu? Pas di atas. Iya, kan rumah gua kebelah Sutet tuh, bis. Oh gitu. Perumahan gua. Nah, gua gede karena di bawah Sutet, bis. Gua manfaatin gitu ya. Gua bikin lapangan, bikin balai, bikin musola, bikin apa di situ. Paling mungkin kan. Nah, standar itu kan 5 meter dari kabel terluar. Kabel terluarnya itu. Jadi aman. Tuh. Sebetulnya PLN itu nggak bisa dibilangin ya dari satu orang ya. Betul. Karena trigger aja. Sebetulnya Pak Dahlan Iskan masuk itu memberi wacana baru ke kami. Termasuk juga pas masuknya Pak siapa namanya yang dari BRI ini, aku lupa kan. Sujito. Bukan, sebelum Pak Zulkifli saya ini, sebelum Pak Nur Pamuji siapa sih, bukan. Nah jadi memang setiap kalau setiap pemimpin itu kan punya ini sendiri-sendiri ya. Jadi kayak sekarang ini PLN Mobile ini kan misinya yang ini kan yang sekarang nih. Jadi memang dia lebih ke arah menerapkan teknologi. Tapi memang yang saya rasakan juga itu ini memotong interaksi dengan ini pengguna dengan orang klien. Jadi kalau dulu misalnya ke kantor itu banyak sekali calo, itu saya akui sendiri. Saya sendiri pernah rumah saya disegel listriknya gara-gara apa? Yang salah bukan saya, yang salah Bank Mandiri. Jadi tagihan rumah saya itu 2 bulan nggak dibayar, akhirnya disegel. Saya protes ke kantor, biasa dicegat sama macam-macam oleh selalu segala macam. Waktu itu saya pakai jaket. Nah
pas saya buka jaket, itu saya pakai seragam. Langsung disuruh masuk ke dalam ketemu manajernya. Dan manajernya teman saya ternyata. Habis itu saya terprotes kan. Kenapa? Nah itu. Terus itulah. Memang setelah kesini, alhamdulillahnya interaksi dengan itu lebih baik. Dengan teknologi membantu. Jadi biar kita nggak usah ketemu. Jadi mengurangi, termasuk pembayaran ya. Pembayaran dulu kami nerima uang. Sekarang semua transaksi dilakukan di bank. Ya memang harus itu sih. Gue ngobrol gue sharing aja gue. Gue nggak berapa kali ya, gue di Jogja pakai mobil PLN itu responnya nggak sampai 1 jam kok. Ya dalam waktu 30 menit. Minimal ditelepon dulu lah. Ya Pak, saya akan datang, nanti saya dari sini ke sini. Artinya ada kejelasan, minimal ada respon ya. Terus yang kedua, gue di sini berapa kali ya, kabel putus, gue mobil PLN, responnya juga cepat, langsung dibenerin gitu. Karena gue tanya itu, orang di perumahan gue ada orang manajer PLN juga, perempuan, namanya lupa Bu Indah apa siapa. Itu kalau respon itu nggak komplain itu nggak direspon, yang ditegur langsung manajernya katanya. Bener ya? Iya emang. Ya makanya itu. Mekanismenya dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya kan front office-nya itu nerima berapa menit dan sampai berapa menit. Kalau itu nggak ada mau ditanggapin, akan ke atasnya. Ke atasnya lagi. Gitu. Cuma kadang-kadang juga ada yang nakal juga. Jadi dibilangnya laporan gangguan meluas, selesai, udah selesai. Kalau gangguan meluas udah selesai. Karena memang kalau gangguan meluas itu kita nggak bisa tahu itu dari mana, masih cari kan gitu. Itu kayak waktu di tempat itu di barat ya, yang selatan itu kan yang pas tuh pertama kali penerapan baterainya si Tesla itu kan karena pada meluas kan di Australia Selatan ya, bis ya. Oh nggak tahu aku lah. Enggak. Waktu kamu di itu. Oh di Australia Selatan, benar. Iya. Waktu kamu di Dubai kemarin itu. Iya. Di Qatar kemarin tuh. Nah, ya aku dengar sih. Itu di South Australia tuh, beda state. Iya. Beda state, makanya kan nggak nyambung kan. Iya. Nggak nyambung. Makanya ini atau di topik ya gue. Ini mau nanya gue. Sekarang kan pemerintah sudah ngeluarin impres ya. Peraturan Presiden Perpres nomor 5 tentang mobil listrik tuh ya. Ini PLN ini kan sebagai salah satu pilarnya pemerintah ya untuk mempercepat mobil listrik ini, terutama untuk power charging dan lain sebagainya. Itu gimana sih gue di PLN itu? Gue dengar ada konsorsium antara PLN, Pertamina mau bikin pabrik baterai itu. IBC apa? Indonesia Baterai Konsorsium. Iya, Indonesia Baterai Konsorsium. Karena kan ini kalau intinya kendaraan listrik itu kan baterai. Dan sekarang produsen baterai itu kan 5 besarnya kan dari Cina tuh. 5 besarnya dari Cina. Nah, makanya kan Tesla itu dia berusaha masuk kan. Supaya dia masuk ke itu, makanya dia pakai punyanya. Tapi kan ternyata Tesla punya Panasonic kan ternyata dia yang dipakai untuk selnya. Nah, kebetulan kita kan teknologi baterai kalau mau jujur ya itu kan ada beberapa macam tuh. Ada yang pakai kayak baterai HP itu yang pakai lithium cobalt segala macam ada. Nah, nah mungkin karena dianggap Indonesia punya nikel yang banyak, mau bikin teknologi yang pakai nikel. Tapi sebenarnya ya nanti buntut-buntutnya terakhir paten, yang megang paten siapa, jadi kita harus bayar mau beli paten itu. Tapi memang kami ini mau nggak mau memang harus pakai listrik. Kayak kemarin isu yang santer mungkin Jay denger ya, Visto juga denger soal kompor listrik ya. Iya. Kompor industri. Nah itu sebetulnya saya benar ikut timnya itu, tim untuk yang uji coba. Memang kalau secara fungsi bagus, cepat, handal. Cuma yang masalah memang kalau instalasi rumah kita belum siap. Karena itu kan wattnya besar. Voltage-nya gede ya. Wattnya gede. Dan instalasi kita rata-rata kabelnya pakai cuma kabel 1 mili, kabel kecil. Jadi harus rombak semua. Itu intinya di situ 1,5. Wattnya berapa sih itu gue? Berapa watt itu? Rumah saya punya, tergantung merek. Saya punya 2000. Enggak, yang mau sama pemerintah tuh berapa tuh rencananya? 900. 900.
Tapi kan Gede itu dong ya. bisa diatur, bisa dari 200 sampai 900. Kalau mau cepat matang ya 900 mentokin. Kalau lambat ya 200. Itu tinggal nyolok aja kan, Bu? Ya, ada tombolnya, jadi tombol diputar. Kayak kamu punya kompor gas itu kan ada kecil, sedang, besar itu kan. Nah, sama seperti itu ada. Ini induksi kan, kompor induksi Induksi. gitu kan. Iya, Induksi kan pancinya khusus, Go. Enggak. Yang penting panci besi. Ada konverternya kok. Jadi kalau ada yang jual. Jadi Ada yang kayak jual. panci biasa, di bawahnya itu kayak ada logam. Saya pernah beli. Jadi ada kayak besi taruh di atasnya. Iya. Yang penting bisa mengantarkan listrik aja gitu. Ya, yang penting ini ada besi, unsur besinya. Makanya kalau ngujinya kan bawa magnet kulkas itu kalau mau beli. Iya. Gitu. Oke, Fis. Lagi. Lagi, Fis. Mau apa lagi? Iya. Apa? Enggak, aku nanya yang kalau di Indonesia tuh katanya ini ya, gue ya. Kalau untuk yang tenaga surya nggak bisa gede-gede ya, gue ya. Bener nggak sih? Lah, kamu di situ emang sudah bukannya dulu kan sekarang dibatasi juga di West Australia. Nggak dibatasin, tapi kalau kita ekspor sekarang nggak terlalu besar kayak dulu. Nah, Tapi nggak ada pembatasan. Nah, gini masalahnya. Kalau nggak kan pemerintah itu, kalau aturan yang pemerintah terakhir itu mengizinkan unlimited ya, sama dengan yang kita ini langganan kan. Cuman OPLN sih nggak, OPLN tugas sebagai operator ya, sebagai pelaksana ya. Jadi yang penting kalau misalnya ada selisih biaya, ya pemerintah mau nanggung selisihnya. Itu yang makanya kalau pernah dengar kenapa ada masalah kisruh antara BUMN, antara Kementerian Keuangan sama SDM ya di situ. Oh gitu. Jadi kalau pemerintah kalau udah ada selisih biaya kan kita langsung tagihan aja ke pemerintah, minta kompensasi. Karena kan jadi kita yang nggak mau sebenarnya siapa? SDM. Keuangan. Keuangan yang nggak mau. Karena kita apa-apa kita bilang pokoknya ada muncul biaya tambahan kami tagihan ke Kementerian Keuangan. Jadi subsidi itu. Jadi sekarang makanya nggak boleh ini ya, nggak boleh. Belum boleh. Belum boleh ya. Jadi boleh, tapi masih dibatasin 20% nggak salah. Iya. Kalau di sini bebas sih, tapi ya itu istilahnya unit jualannya jadi sekarang nggak setinggi dulu gitu. Kalau dulu itu misalnya dari solar di rumah itu bisa ekspor misalnya 1 bulan itu anggap aja 7.000 kWh gitu kan, terus itu bisa dapat mengoffset biaya yang dari grid kan. Jadi tinggal bayar sisanya lah. Sekarang jadi lebih anu aja, lebih banyak aja, tapi nggak dibatasin. Bahkan kalau mau pasang baterai bisa zero tuh sebenarnya, kita nggak bayar karena disimpan di baterai kan, malamnya pakai baterai, siangnya nampung gitu kan, malamnya pakai baterai, siang nampung gitu. Saya punya ini baterai di depan saya. Oh iya. Di sini mahal tuh. Ini aku belum beli, cuman beli solarnya doang. Iya, saya punya inverternya, punya baterainya. Iya. Sekarang pabrik-pabrik sekarang arahnya ke panel surya semua sekarang lagi udah mulai. Iya. Udah mulai beberapa udah mulai banyak kan dari Cina juga paling murah sekarang. Di sini tuh lagi banyak juga tuh penambangan itu apa istilahnya? Bitcoin. Bahan bakunya baterai lah, apa sih istilahnya, lupa. Tapi kita tahu Bitcoin. Lithium apa ya? Rare mineral itulah yang. Rare mineral ya. Di sini lagi booming juga di sini. Ya memang situ kan benua asli kan, benua lama, jadi kan memang ada banyak tempatnya. Kalau di sini kan terbatas. Kok teman kita 97 selain Mas Tuti apa kamu siapa di BLN? Hah? Selain Mas Tuti sama yang 97? Itu Hamzah Riro Hadi. Aduh, ada kontaknya gue. Masa kamu kenal sama orang power? Gue kan Kendali Rohadi, lu ingat Wis? Ingat lah, tapi nggak punya nomornya aku. Rohadi. Hamzah Riro Hadi.
Hamzah, di Oh, nggak manajernya boleh. ini. Oh iya, Manajernya tahu, di tahu, tahu, tahu. manajernya Tahu, distribusi tahu. Bandung. Masih ingat kalau Hamzah. Nah, Kalau Gatot di terus mana Gatot sekarang? Gatot di kantor Bisa. pusat sama saya. Bagian apa tuh? Oh, bareng ini. Dia manajernya Kalimantan. Tuh, sama Parji kan Kaltara itu. Ya, enggak Pak Parji sekarang di ini Tegal. Oh, Parji di Tegal. Ya. Terus Trendy dia, Wan. Training dia. Oh, Ya. di PLN juga ada training. PLN juga di Gresik dia. Okay. Siapa lagi ya? Ya itu sih kayaknya. Cuma 3 ya? 4. Siapa lagi ya? Go, anakmu udah berapa, Go? Saya 2. Kelas berapa sekarang? SMA kelas 2 sama SMP kelas 1. Oh, udah hampir kuliah dong, ntar lagi ya. Seumur sama aja, J. Iya. Ini udah pada bulan apa Go lahirnya Go? Lahirnya bulan depan. Oh, tuh anak saya Februari. Oh, ini Desember tahun ini 2005. Oh, anak lu lah. Gua 2006, Februari 2006. Makanya. Yang kedua kelas berapa, Go? Kelas 1. Kelas 1 SMP. Oh, SMP jauh ya. Anakmu kelas berapa, Pis? Yang kita ketemu di bandara dulu. Yang cewek itu yang gede kelas 2 SMP sekarang. Oh, perasaan ketemu waktu ketemu di bandara, waktu kita terakhir ketemu kan di bandara itu. Masih kecil banget. Masih bayi itu, masih bayi. Yang adiknya kelas 1 SMP. Umurnya beda 20 bulan. Masih kecil ya kebanding kalian yang udah pada mau kuliah. Ini nanti pada ditinggal lagi ya. Berdua lagi nanti. Percaya nggak? Saya itu berdua tuh sama istri. Oh iya? Anak lu pondok semua ya? Di pondok. Oh gitu. Istrimu orang mana, Bu? Nah, istriku orang Tanah Toraja. Toraja? Ya. Bingung kan? Sambil. Orang sana asli? Asli. Oh, orang Toraja. Jauh ya. Toraja bukannya banyak non-muslim tuh? Ya, kan ada daerahnya. Oh, ada wilayah-wilayahnya. Dia masuk perbatasan yang dengan selatan, yang dari selatan. Ya. Ikut Bugis ya? Ya, perbatasan dengan Bugis. Bugis apa Mandar? Bugis. Bugis masih. Perbatasan. Apa itu namanya di kabupatennya? Enrekang ya, di bawahnya Toraja ya? Iya, sebenarnya perbatasan gitu. Iya. Aku pernah tuh ke Enrekang, ke Toraja pernah. Nah, berarti sering main ke Toraja dong, Bu? Baru kemarin Lebaran, haji. Masih bagus dulu. Toraja itu bagus banget kan tempatnya tuh. Di jalannya gitu. Sekarang hancur. Oh, kenapa? Ya karena ini sekarang kan semenjak COVID kan semua dana untuk lari ke COVID. Jadi pemeliharaan jalan semua hancur. Hancur ya? Waduh, sayang banget. Bagus kan padahal kan tempat wisata kan? Iya. Dulu tuh zaman aku kecil tuh Toraja termasuk yang itu, yang selain mungkin di Sulawesi tujuan utama selain Tondano itu loh dia. Bagus banget tempatnya. Di puncak gunung gitu. Iya. Keren lah. Bagus emang. Terakhir sebelum YouTube ada pesan-pesan buat teman-teman tuh. Teman apa? Ya apapun lah. Saya pesan es durian 1. Pesan-pesan apa? Ayo membuat menginspirasi. Tadi misalnya nggak usah takut pensiun, udah hidup aja dengan apa. Kan udah saya bilang, pokoknya hidup itu dinikmati, disyukurin aja. Kita udah susah kok ya pasti. Yang pasti memang saya tuh banyak salahnya, makanya banyak khilafnya, mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Terutama dulu kan saya termasuk yang tadi soal minum teh botol 3 tuh ya jangan, saya nggak akan nagih sekarang, aja di akhirat aja saya minta tagihnya. Aku minta nomor rekening gue transfer sekarang gue kali 3 kali lipat dah. Ya kan biar nggak ditagih di akhirat. Enggak, itu udah dilupakan. Oh, saya dulu yang pasti banyak. Lu pasti udah ngincer salah satunya J gitu kan? Enggak, saya sudah tahu banyak teman-teman ini yang jujurnya bisa dipertanyakan tuh.
Tapi alhamdulillah dulu tuh ada suka donatur tuh, saya alhamdulillah selalu ada donatur yang bisa ini bantu nutupin itu. Hebatnya itulah, sudah tangan Tuhan itulah, tahu kita susah ya kan. Masa siaran nggak pernah dibayar sama direktur utama kan payah juga. Nah itu makanya dulu alhamdulillahnya itu saya udah ngomel-ngomel sana Mas Yanto dengerin dikasih ini, nah, Pak Budi tahu ngasih duit alhamdulillah. Terus ada itu yang banyak rezekinya itu Kang Ajis, Kang Hari Kriwul. Ajis sebenarnya ya, dosen dia sekarang. Hah? Dosen kan dia? Dosen, dua-duanya dosen tuh, Ajis sama Hari Kriwul. Dosen. Hari di mana? Hari di mana ininya? Sama itu satu dosen di Unsud bareng sama si Kang Roso. Iya. Oh ya? Hari itu kan kelas 2 SMP dulu, Oh. Iya, Hari Kriwul. Di Rembang. Dia semuanya pindah ke Jogja di SMA 10. Iya. Oke, terima kasih Bu waktunya. Sehat selalu, salam buat keluarga, sukses. Yang penting apa? Yang penting sehat, ya kan? Iya. Tenang lah jadi bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Teguh ini. Kalau begini kan kapan lagi? Iya. Ini kan bisa ditaruh di YouTube buat kenang-kenangan, memori kita gitu kan. Sayang kalau mereka diundang nggak mau ikut itu kan. Tahu nggak bateraiku habis? Tahu, kelihatan dari sini. Tinggal 10%. Ya wis. Tapi itulah, thank you ya Gu ya. Sama-sama. Salam buat keluarga, mudah sehat-sehat semuanya. Ya, Fis, sukses juga di Ya, terima kasih sama-sama di situ lah. Ya. Ya, oke, jadi tutup dulu kita sampai. Oke, terima kasih buat Teguh Kurnianto. Semoga kita selalu diberi kesehatan buat kita semuanya, kesuksesan, bermanfaat umur kita buat sesama. Ya, selalu berbuat baik, ya kan? Walaupun kita dicurangi, diapa tetap baik. Pertahankan kebaikan kita selama di mana, kapanpun, ya kan, selalu baik. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita tutup acara podcast 25 tahun Elektro UGM 97. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.